Desa Kuta merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Secara geografis, Desa Kuta terdapat 5 dusun yang diantaranya Dusun Penusuhan, Dusun Kalijero, Dusun Suwuk, Dusun Kuta, dan Dusun Sipanjang. Batas wilayah Desa Kuta meliputi sebelah utara yang berbatasan dengan Desa Lenggerong, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gelendang, sebelah barat berbatasan dengan Desa Konseng, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bantar Bolang. Luas wilayah Desa Kuta kurang lebih mencapai 1.734,375 hektar, dengan luas pembagian wilayah untuk pemukiman mencapai 74,35 hektar, sedangkan luas pertanian sawah mencapai 127 hektar, luas ladang mencapai 25,86 hektar, luas hutan mencapai 1.500 hektar, luas perkantoran mencapai 0,025 hektar, luas lahan sekolah mencapai 1,37 hektar, dan luas jalan mencapai 4,64 hektar, serta luas lapangan sepak bola mencapai 1,2 hektar. Sedangkan jumlah penduduk di Desa Kuta ini mencapai 4.653 orang, dengan mayoritas mata pencaharian di Desa Kuta adalah petani, peternak, dan pedagang. Adapun hasil bumi yang dihasilkan ialah padi, jagung, dan kacang hijau. Infrastruktur Desa Kuta meliputi infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Dari aspek pendidikan, terdapat 3 SD, yaitu SD Negeri 1 Kuta, SD Negeri 2 Kuta, dan SD Negeri 4 Kuta, serta 1 TK dan 1 PAUD. Sedangkan dari aspek kesehatan, terdapat puskesmas pembantu atau yang biasa dikenal sebagai pustu, di mana pustu ini bertempat di Dusun Suwuk, Desa Kuta, Kecamatan Bantar Bolang. Adapun potensi Desa Kuta dapat dilihat berdasarkan potensi wisata dan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyono, Kepala Desa Kuta, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Kami mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa UIN Abdurrahman Wahid dari Pekalongan yang pada tahun 2022 ini berada di Desa Kuta. Oke, Pak. Asal-usul Desa Kuta atau sejarah Desa Kuta ini sebenarnya secara hukum memang belum ditetapkan dalam perdes, namun berdasarkan para tokoh atau sepuh Desa Kuta itu berdiri sejak zaman Kerajaan Mataram. Kemudian terkait dengan tokoh yang pertama kali berada di Desa Kuta adalah merupakan seorang prajurit dari Pangeran Diponegoro yang melarikan diri. Ini adalah salah seorang prajurit itu melarikan diri ke Gunung Slamet, kemudian turun ke Pulau Sari, kemudian turun lagi ke Muga, dan turun lagi ke Kalitorong, kemudian sampai di daerah di dekat hutan yang namanya Dusun Sipanjang yang berada di sebelah timur Gunung Wangi, dan disitulah prajurit Pangeran Diponegoro bermukim yang namanya Mbah Simpen. Nah, Mbah Simpen ini kemudian dianggap sebagai tokoh awal dari Desa Kuta. Setelah bermukim itu kemudian di situ mendirikan rumah-rumah yang selanjutnya itu disebut Desa Kuta. Desa Kuta itu menurut para sesepuh artinya makuto atau berkumpul. Jadi arti kita itu berkumpul. Potensi yang ada di Desa Kuta ada dua, ya, secara umum. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam, kemudian potensi sumber daya manusia. Terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Kuta itu terdapat beberapa lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian juga Desa Kuta juga
dekat dikelilingi oleh hutan. Kemudian ada potensi alam lainnya yaitu Gua Gunung Wangi yang sedang dikembangkan untuk pengembangan pariwisata. Kemudian potensi lain yaitu sumber daya manusia. Kita mempunyai jumlah penduduk sekitar 4.600-an yang dari jumlah penduduk 4.600 tersebut memang sebagian besar pendidikannya hanya sampai tingkat SD. Namun dari penduduk tersebut sudah banyak yang sampai ke perguruan tinggi. Oke, permasalahan sosial yang ada di Desa Kuta selama ini yang pertama adalah masalah kemiskinan. Tentunya kita masih mempunyai warga miskin 440-an kepala keluarga, jadi masih ada kesenjangan sosial antara warga yang miskin dan warga yang kaya. Dan permasalahan sosial lainnya adalah meskipun tidak dominan, yaitu angka putus sekolah. Jadi ada beberapa anak didik kita yang tidak bisa meneruskan sekolahnya. Kemudian permasalahan juga tidak terlalu menonjol, yaitu permasalahan kenakalan remaja. Ini permasalahan yang sudah ada namun sedikit demi sedikit bisa ditekan, dan alhamdulillah untuk saat ini memang potensinya sangat kecil. Kami dari pemerintah Desa Kuta besar harapan agar mereka yang ada di Desa Kuta ini bisa membersamai kami dalam berproses di Desa Kuta. Yang pertama adalah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang memang ada selama ini. Kami harapkan dari mahasiswa dapat memetakan permasalahan, baik permasalahan fisik, permasalahan sosial, sehingga dari permasalahan-permasalahan tersebut nantinya bisa dicarikan solusinya. Nah, inilah kehadiran mahasiswa, kami harapkan bisa memberikan paling tidak pemikiran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian lebih spesifik lagi, harapan kami ini adalah instruksi dari Pak Camat, para mahasiswa dapat membantu pemerintah desa dalam kegiatan verifikasi dan validasi data DTKS yang dalam perkembangannya memang untuk Desa Kuta progresnya sangat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila, mahasiswa KKN 53 kelompok 25 UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di kelompok 25 saya menjabat sebagai koordinator desa. Kami mahasiswa KKN 53 kelompok 25 UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid beranggotakan 14 orang yang semuanya diberi amanah dari kampus untuk mengabdi di Desa Kuta, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Adapun terkait tema dari kegiatan KKN ini yaitu kemiskinan ekstrim, stunting, dan anak tidak sekolah. Untuk itu terkait kegiatan yang akan kami lakukan diantaranya sebagai berikut. Kegiatan yang pertama yaitu digital marketing. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi masyarakat dalam berwirausaha serta mempelajari strategi pasar di era digital. Kegiatan yang kedua yaitu pasar seni dan jajanan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan UMKM masyarakat serta mengembangkan kesenian di Desa Kuta. Kegiatan yang ketiga yaitu penyuluhan gizi kepada orang tua dan anak yang dilaksanakan di SD 1 Kuta, TK An-Nur, dan SD 4 Kuta. Tujuan dari program kerja ini adalah untuk memberikan informasi terkait pentingnya gizi seimbang, mencegah dan mengurangi angka gizi buruk pada anak. Yang keempat, yaitu seminar posyandu remaja dengan tema menumbuhkan kesadaran remaja terhadap bahaya HIV/AIDS dan pernikahan dini.
Program kerja ini bertujuan untuk meminimalisir pergaulan bebas dan sebagai bentuk upaya pencegahan stunting di usia remaja. Kegiatan yang kelima, bimbingan belajar bahasa Inggris yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Program kerja ini bertujuan untuk memperkenalkan materi dasar bahasa Inggris kepada peserta didik sekolah dasar, sehingga peserta didik akan lebih siap menerima mata pelajaran bahasa Inggris ke tahap yang lebih spesifik di jenjang menengah pertama. Selanjutnya yaitu kegiatan yang keenam, bimbingan keagamaan dalam bentuk kegiatan mengajar TPQ yang dilaksanakan setiap hari di Tugu Suwuk dan Tugu Penusuhan, serta kegiatan rutinan pengajian setiap hari Jumat bersama Jam'iyah Masjid Nurul Jannah di Tugu Suwuk. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran pada anak, serta menumbuhkan karakter Islami dan motivasi beribadah. Perkenalkan, nama saya Tulus Harjo, selaku Ketua Pokdamis Desa Kuta. Bagaimana asal-usul dari Goa Gunung Wangi? Asal-usul dari Gua Gunung Wangi adalah sebenarnya Gua Gunung Wangi itu sebenarnya bukan Gua Gunung Wangi ya. Dulunya itu namanya Gua Tunggul. Gua Tunggul yang mana banyak orang bertapa di situ. Kalau dia mendapatkan firasat atau sesuatu dari situ, pas mendapat berkah dari situ, petapa tersebut itu mendapatkan aroma wangi yang tercium selagi bertapa. Nah, itulah yang sekilas Gua Tunggul berubah, masih banyak orang menyebut Gua. Apa potensi wisata di Desa Kuta? Potensi di Desa Kuta adalah potensi wisata Gua Gunung Wangi yang masih bersifat rintisan, yang mana terletak secara administratif di Desa Kuta, dan letak terdekat adalah Gunung Sepanjang yang ada di dekat lokasi Gua Gunung Wangi. Dan akses ke sana medannya cukup sulit, apalagi kalau musim hujan, dan jarak dari Gunung Sepanjang ke lokasi adalah kurang lebih sekitar 1,5 km yang bisa diakses dengan jalan kaki. Kalau cuaca masih baik ataupun udah hujan bisa pakai motor, standar juga bisa. Yang itu di situ banyak komplek gua, salah satunya ada Gua Masinggi, Gua Banyu, Gua Go, Gua Gunung Wangi, Gua Laren, dan terjauh adalah Gua Cibuyung. Tapi kita masih fokus di area Gua Gunung Wangi yang lokasinya saling berdekatan. Apa yang menarik dari objek wisata rintisan Gunung Wangi? Menurut saya objek wisata rintisan Gunung Wangi yang menarik adalah kompleks kawasan gua yang mana saling berdekatan. Menurut saya yang paling baik adalah Gua Laren, karena di samping guanya akses masuknya mudah, dan juga tebing kanan kiri itu bagus untuk area selfie atau membuat video atau konten lain itu bagus. Dan selain Gua Laren juga ada gua yang bagus juga, aksesnya mudah gampang tapi letaknya jauh, itu Gua Cibuyung. Gua Cibuyung adalah gua yang paling terjauh dari gugusan gua-gua lainnya, yang berjarak kurang lebih sekitar 1 km dari kompleks Gua Gunung Wangi. Dan samping itu juga kita masih punya potensi lainnya lagi, Mbak, yaitu potensi panjat tebing, yang mana sampai sekarang itu banyak mahasiswa Mapala dari berbagai universitas yang datang ke sini untuk mencoba tebing Gua Gunung Wangi. Itu salah satu kelebihan juga potensi gua wisata Gua Gunung Wangi, itu panjat tebingnya. Itu yang menurut saya itu potensinya lebih, karena dibandingkan potensi lainnya panjat tebing itu lebih banyak peminatnya. Dan untuk gua Gunung Wangi juga peminatnya banyak, cuman minat khusus, salah satunya yang ritual yang mana yang mencari mengharap berkah dari gua tersebut. Yang salah satunya yang tujuan utama untuk ritual adalah Gua Gunung Wangi, atau bisa juga disebut Gua Tunggul, karena banyak tamu yang dari luar daerah
misalnya dari luar Pemalang, bisa dari Lampung juga ada, pernah ada, dari Makassar juga ada, dari wilayah Jawa Barat, misalnya Indramayu, Kuningan, Cirebon juga pada kesini untuk ritual dalam tanda kutip ngalap berkah dari Gua Banyuwangi. Itu yang minat khusus yang membuat potensi Desa Gunung itu banyak peminat yang ritual khusus yang minatnya. Tak terasa 45 hari telah berlalu. Orang bilang setiap pertemuan pasti di situ akan ada perpisahan. Tak banyak kalimat yang dapat mengungkapkan perasaan ini. KKN ini mempertemukan dan mengajarkan kita tentang hal baru. Banyak pengalaman dan momen yang dapat kami kenang, serta ingat sepanjang waktu. Kuta, desa dengan kearifan lokal yang penuh kehangatan. Terima kasih telah menerima kami di sini. Semoga segala kenangan di masa KKN ini menjadi sebuah cerita manis di kemudian hari. Teruntuk teman-teman KKN-ku, lanjutkan perjalananmu. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Kami mahasiswa KKN Angkatan 53 dari kelompok 25 UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan memiliki harapan besar kepada segenap pemerintah desa dan masyarakat. Semoga setelah KKN ini berakhir, Desa Kuta menjadi sebuah desa yang maju, unggul, dan sejahtera. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.